Hai sahabat Kabar Medan, ketemu lagi bareng Cassandra di sini di Ngobrol Seru bareng Cassandra. Yay, akhirnya kita ketemu lagi dan di episode kali ini Cassandra udah kedatangan tamu nih. Ada Kak Nurul ya, yang Halo. kemarin mungkin teman-teman ataupun sahabat Kabar Medan pasti udah tahu nih ya. Karena kemarin sempat banyak di sosial media tentang ceritanya Kak Nurul nih ya kan. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Nurul ya seputar perjuangannya nih ya menyelesaikan sarjana S1-nya ya. Oke, langsung aja. Kalau gitu nih mau tanya dulu nih kabarnya Kak Nurul gimana? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi udah kesini, kita udah ngobrol-ngobrol juga sedikit tadi ya sebelum ini kan dan dengar-dengar kemarin baru nyelesain skripsinya ya. Iya, Udah alhamdulillah. sidang kemarin ya? Udah hari Udah. Senin semalam ya. Hari Senin gimana nih hasilnya? Pengen tahu nih hasilnya deh. Hasilnya nggak nyangka sih, Hmm? sangat memuaskan kata ketua pengujinya. Oke, itu sangat memuaskan di semua penguji yang bilang kayak gitu. Iya, Berarti bisa dibilang dapat A lah ya. iya, Iya. Iya, jadi sebenarnya kita nih satu angkatan ya. iya satu angkatan Sama-sama ya. Mm. 2013 ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga sedikit. Oh, ternyata satu angkatan. Ketahuan jadi umur saya nih. Gara bilang angkatan 2013. Oke, terus nih Kak Nurul, berarti karena seangkatan berarti manggil Nurul aja. Boleh, boleh. Oke, Nurul ini kan masuknya 2013 nih ya. Terus di jurusan ilmu komunikasi. Kenapa sih milih ilmu komunikasi? Iya, jadi dulu ada cita-cita sama Mm-mm. seperti Sandra juga, Mm-mm. Gimana tuh? pengen jadi host, Oh, oke. tapi yang di televisi ya, kayak host jalan-jalan gitu. Jadi memang Mm-mm. minatnya tuh untuk jadi host tuh udah lama, makanya cobalah masuk ilmu komunikasi melalui jalur undangan ya, dan alhamdulillah lolos. Oh, berarti kemarin dari jalur undangan. Berarti Iya, yang memang dari nilai pas SMA ya? iya, Oke, terus kemarin kan kayak kita tahu ya dari sosial media sempat bisa dibilang viral ya. iya, Nah, itu gimana sih perasaannya kok bisa tiba-tiba viral gitu? Pasti kayak, ih, aku kok jadi banyak di mana-mana gitu. iya itu mulai viral pertama kali itu kan setelah masuk Instagram anak USU. Oke, heeh. Jadi tau lah ya kan bermula dari tulisan FB di FB Pak Pohan. Mhm. Jadi tuh awal mulanya Pak Pohan tuh nelpon Nurul, Mhm mhm. bilang, Assalamualaikum Nurul, ada nih kenalan bapak yang mau minta nomor Nurul gitu kan. Oke. Untuk apa pak gitu? Katanya ada beberapa orang yang mau minta kasih hadiah ke Nurul gitu. Mhm. Jadi bapak tuh buat cerita di Facebook tentang Nurul gitu, tapi Mhm bukan mhm. cerita yang kayak mana kali. Dan ternyata bapak nggak sangka banyak yang respon positif gitu. Oke, Dan heeh. akhirnya mereka minta nomor Nurul gitu. Jadi bapak kasih lah gitu. Itu pada saat itu Nurul belum berteman sama Pak Pohan di Facebook. Mhm Jadi mhm. akhirnya Nurul follow lah Pak Pohan gitu kan, Mhm. Nurul baca, oh mak gitu ya kan. Jadi Mhm mhm. banyak juga yang komen gitu kan. Kayak banyak yang share gitu ya? Iya, Heeh. jadi di-share lah kan sama ketua alumni FISIP USU ke Facebook juga. Oke, heeh Dan heeh. salah satu anggota di situ adminnya anak USU. Oh, iya Makanya iya langsung iya lah iya, di heeh. posting di Instagram anak USU. Di Mhm. situ Nurul nggak tahu sampai ada kawan yang bilang, Nurul masuk anak USU gitu. Iya, itu kayak Innalillahi gitu kita ya. anak USU masuk anak USU tuh di Instagramnya wow gitu pasti ya kan? Cakupannya luas sekali itu Heeh, kan. Jadi, ih innalillahi gitu juga ya kan. Kok heeh, kok sampai ke situ gitu postingannya. Itulah mulai dari situ banyak yang hubung-hubungi gitu mhm kan. mhm. Banyak yang kasih selamat gitu lah. Alhamdulillah sejauh ini banyak respon positif yang Nurul terima. Alhamdulillah berarti kan memang didukung sama orang-orang Iya. gitu ya kan. Terus yang berbeda saat waktu itu sekarang kan banyak dikenal gitu kan. Kayak kayak mana lah rasanya. Ini sebelum sebelum ke sini udah ada beberapa kali juga nggak kayak diwawancarain gitu. Ada, Ada beberapa kali ada. juga ya. Mm-mm. Oh, Ada juga tiba-tiba mhm kayak mhm. ke kampus kan, Mhm mhm. tiba-tiba, "Kak," gitu. Oh, iya gitulah akhirnya Heeh ya kan. heeh. Mungkin karena postingan di anak USU itu kan, Iya iya. ada beberapa kali yang senyum gitu, cuman nggak kenal gitu. Ya, Iyalah ya, heeh. Karena mungkin udah baca baca ceritanya mhm, juga nih ya kan. mhm. Terus itu bulan berapa tuh dari Pak Pohannya sendiri pertama ngepost? Apa ya, Januari, hari Selasa. Januari. Eh, Oh, oke saya oke. jumpa Pak Pohan tuh di hari Selasa, Mhm. Januari tanggal 19 gitu. Postingannya mungkin besoknya kalau nggak salah. Oke, berarti langsung ya. Karena Iya, kemarin memang viralnya juga di pertengahan Januari kayaknya ya. iya. Heeh. Itu mungkin kan udah banyak yang nge-share juga, ya kan. Tapi syukur lah yang gini-gini kan direspon positif. Kadang kita lihat netizen ini ada aja yang udah yang kayak gini pun ada aja nanti yang bilang negatif lah, apalah ada aja gitu. Makanya serba salah.
Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga orang bebas tuh berkomentar ya. Yang penting kita ngambil yang positifnya aja. Iya. Terus boleh tahu nggak nih untuk awal ceritanya nih sebenarnya kenapa sampai Pak Pohan bisa bikin cerita kayak gitu? Itu sebenarnya gimana sih awal ceritanya nih? Eh, Mungkin kenapa Pak Pohan sampai upload di FB ya, Mm-mm. Nurul kan baca-baca lagi tuh tulisan Pak Pohan dan kemudian yang setelahnya setelah Mm-mm. postingan Nurul, kayaknya memang Pak Pohan tuh selalu membagikan apa yang terjadi pada hidupnya gitu. Oh, memang hobi nulis ya Pak Pohan sendiri ya? Kebetulan memang dosen jurnalistik Oh, dan pantas lah, iya, iya, iya. bagian sisi humanisnya tuh memang kena gitu. Mm-mm, mm-mm, Kebetulan pas mm-mm, postingan Nurul bisa menjangkau hati banyak orang kan mm-mm, gitu. Jadi memang pada saat itu ya keadaannya memang kayak gitu, naik sepeda memang kan. mm-mm. Jadi diupload lah sama Pak Pohan di Facebooknya. Iya, naik naik sepeda dari itu jarak berapa ya dari rumah sampai ke kampus? Berapa ya? Puluhan kilo lah Kira-kira ya. puluhan kilo ya. Mungkin ya Waduh, nggak ini luar biasa. ngitung. Kebayang ya kalau kita di Medan nih ya kan. Kebayang sepanas apa apalagi kemarin akhir akhir tahun sampai awal tahun tuh hujan terus kan. Itu Iya, berarti memang agak susah juga lah ya ke kampus pada saat itu ya. iya. Waduh, ini luar biasa perjuangannya. Kalian ya yang masih ngeluh-ngeluh, aduh males, aduh ngantuk, aduh apa tuh, malu sama diri sendiri. Iya, aku juga dulu kayak gitu, bagi-bagi lah ya, ini bagi-bagi Mm, dikit. Kadang kan aku juga nyambil dulu kuliah sambil kerja gitu kan, kadang kerja sampai malam, paginya harus bangun lagi itu memang luar biasa sih malesnya. Cuman mau nggak mau harus pertahankan nilai nih ya kan. iya, Karena biar ngebuktiin aja kalau kerja ambil kuliah itu keren loh gitu kalau bisa dua-duanya diambil gitu kan. Kayaknya masih banyak yang ngeluh-ngeluh itu lihat lagi lah ke dalam, ingat-ingat lagi gimana perjuangan orang tua juga mungkin kan mm, ngebantuin kalian untuk bayar uang kuliah gitu kan nggak murah gitu loh. iya betul. Makanya pastiin tuh kawan-kawan sendiri kalau ada yang kayak kayak gini atau teman-teman kalian nggak ada salahnya sih kalau langsung ngasih bantuan ataupun support. Yang paling penting tuh support sih sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, support. Dan yang paling penting tuh support dari keluarga sih sebenarnya. Support dari Iya, dari keluarga ya. keluarga sama kalau saya kan tipenya pendiam sebenarnya. Mhm, Jadi memang jarang jarang ngobrol sama keluarga memang kan dan sama teman juga. Jadi memang apa ya, mindsetnya tuh takut ngerepotin gitu. Padahal kalau oke. misalnya cerita, jadi mungkin bisa saran ya kan, apapun yang kita alamin cerita aja gitu Betul, ke betul, teman gitu heeh, kan. heeh. Jadi saya pada saat itu enggak, makanya mungkin kayak Nggak ada yang tahu jadinya dijalanin aja ya. sendiri gitulah Iya, kan. tapi Jadi di rumah sama siapa aja tinggal, Nur? kalau di rumah sih sendirian, Sendiri? tapi kakak saya ada rumahnya di belakang. Oh, tapi dekat, Iya masih deket, satu ya. area. Jadi kalau yang teman-teman dekat banyak di kampus? Enggak banyak, cuman jaraknya jauh kan. Heeh, heeh. Iya, Iya, tapi kalau misalnya di kampus, teman dekat banyak. teman dekat banyak lah Iya. ya. Iya, iya, iya. Karena itu sih yang paling penting bisa nyari teman yang bisa paham kita itu susah Iya. sih memang. Iya. Tapi memang kalau saya tipenya masih banyak suka takut ngerepotinnya itu masih apa, makanya jarang jarang orang tahu kondisi saya gitu lah. Oke, Nurul. Jadi kemarin yang udah viral gitu kan. Gimana sih reaksi orang-orang kayak keluarga lah gitu. Itu gimana? Kalau keluarga seneng pastinya gitu kan. Ih, Heeh, kok viral kau, Yun? heeh. Saya kan di rumah dipanggil Yuyun gitu ya. Heeh, Saya kasih tahu juga ke kakak, ke abang gitu kan. Ih, viral kau, Yun, katanya gitu. mhm, mhm. Eh, saya karena pening kan. Iya, Karena terkejut kan tiba-tiba gitu kan. kan tipe pendiam jadi kayak dikerubuni banyak orang gitu kan bilang selamat. Kan saya Heeh. pasang kontak di bio Instagram saya, jadi masuk banyak kena nomor baru gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Waduh, waduh, pening, agak pening itu. Iya, iya, Jadi, nggak dibalas nggak enak ya kan? ya, Terus? ya udah jadi sibuk balesin itulah Mhm. WA WA baru. Jadi keluarga keluarga yang senang sayanya, ya alhamdulillah, Mhm, iya gitu. karena masih panik sendiri gitu ya Heeh. kan. Oh, berarti tapi Nurul berapa bersaudara? Tiga. 3, anak paling Mm-mm. kecil berarti? Iya, Paling kecil ya. Abang sama kakaknya udah berkeluarga? kakak aja, abang belum. Abang belum, Iya, tapi masih di area rumah yang iya, sama tiga-tiganya gitu masih. ya? Oh, oke. Terus kalau untuk kawan terdekat, gimana responnya? Biasanya kan temen yang paling heboh, kalau udah kitanya viral, wih, wah, 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 gitu. Alhamdulillah masih ya sama sih kayak respon keluarga itu juga. Mhm, Cuman kan dari Instagram juga gitu hebohnya mhm. gitu kan.
di-share-share lah ya. share Jadi ya. kawan aku Banyak gini-gini yang sih nge-tag gitu, gitu. ngetek-ngetek. Aduh itu. Jadi satu harian Heeh. postingan story saya pun yang tentang viral-viral itu aja. Iya, iya biasa itu karena kita kan nge-repost ya kan, Iya, nge-repost di story itu. Terus apa namanya? Menurut kabar nih kemarin nih kan, Nurul sempat ada terancam berhenti kuliah ya karena mungkin kemarin ada ambil cuti-cuti atau gimana gitu ya? iya, kalau menurut waktu kan memang udah masuk masanya, kan udah 7 tahun. Jadi Mhm, memang mhm, udah mau kena DO. Cuman mhm. alhamdulillahnya karena dapat sidang di bulan Mhm. ini, jadi surat DO-nya tuh belum keluar gitu. Cuman memang terancam, terancam DO. Itu kenapa kenapa kemarin sampai kayak bisa dapat berhenti kuliahnya itu ceritanya? Paling besar sih memang faktor ekonomi. Mhm. Cuman eh, apa ya, bisa dibilang itu pertengahan semester, saya mulai Mhm. semester 5 ke atas tuh Oke. bermasalah gitu. Jadi bermasalah dari sisi ekonomi, bermasalah dari sisi keluarganya gitu. Mhm. Jadi berdampak bermasalah sama diri saya sendiri. Oke, Jadi kayak ya paham paham. eh, ibaratnya belum bisa memanage diri, ke keluarga juga belum bisa gitu kan. Jadi eh, jauh dari teman juga, jadi kayak dukungan tuh eh, nggak ada gitu. Maksudnya bukan Mhm. nggak ada kali juga. Pun karena saya juga tipe pendiam gitu kan, nggak suka cerita sama Mhm. keluarga juga, jadi kayak nggak ada Support lah support. ya. Padahal saat Mm-mm, kayak gitu yang lagi butuh-butuhnya uh-uh. support gitu. Dan pas apa karena kesulitan ekonomi itu juga, jadi Mhm. kayak muncullah dalam diri saya tuh, aduh udahlah lanjut kerja aja lah gitu, ini Mhm, saya oke, cuti aja heeh, gitu. mhm. Itulah akhirnya saya barengin kayak ngajar-ngajar ngaji di daerah kampung gitu kan. Oke. Kebetulan memang saya kan beasiswa, Mhm. tapi memang eh, nggak bisa tercover semua ke kampus uang beasiswa itu gitu. Jadi kayak bayar listrik rumah gitu, udah gitu ya makan gitulah ya kan. Dan kemudian dapat tercover dari ngaji-ngaji itu. Cuman kan kalau daerah kampung kan kita nggak bisa pasang harga tinggi. Iya, biasanya itu kan tergantung dari orang tuanya ya mau Iya, ngasih berapa. Tapi kalau misalnya dapat beasiswa itu yang 6 bulan sekali itu ya? iya per semester Per semester itu ya? 600.000. Heeh. Oh, iya 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 iya. Berarti itu yang memang yang udah di-cover kan cuma uang kuliahnya aja kan? Iya, Baru sisanya itu memang kayak biaya tambahan ya, kalau iya. nggak salah. Kayak temen aku kemarin ada dapet juga Ongkos kayak sih gitu. lebih banyak ke ongkos Lebih banyak sebenarnya. ongkos, benar, karena jauh Karena ya? tembung kan, Heeh. naik angkot gitu kan. Jadi ya, tapi kan nggak bisa untuk ongkos aja sebenarnya Iyalah kayak butuh orang. uang makan juga, belum lagi nanti yang paling banyak itu adalah uang buku ya Iya, kan? Apalagi kalau udah semester baru, mata kuliah baru, iya betul. uang buku uang buku uang buku, itu emang lumayan berasa sih. Itu emang lumayan berasa kalau itu. Terus, karena tadi emang sebenarnya kan bertekad sampai kerja, tapi pas kerja itu memang, cuti berarti? Iya, cutinya sih bolos sebenarnya ya. Bolos? Bolos apa Bilang ya? tapi nggak ngelapor cuti gitu? Enggak, itu tuh lah Mmm. kan apa? Saya pikir cutinya tuh bayar juga, ada bayar-bayar juga. Ya, namanya kan semester yang diliburkan, jadi Mhm. bayar semesternya itu, saya Mhm. kira gitu. Cuman karena kurang nanya ke departemen, itulah saking pendiamnya, jadi pendiamlah pada Mhm. tempatnya. Iya Jadi iya 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 iya, ini karena itu takut nanya, kirain kayak jadi gini, rupanya sebenarnya enggak gitu kan, nggak perlu bayar kalau cuti ya? iya, jadi pas sudah mau masuk deadline masa pendaftaran ngambil cuti, itu baru saya kayak dengar-dengar kalau bidik misi itu nggak bayar gitu. Mhm. Jadi, alah, jadi terakhir pupus lagi gitu. Alah udahlah kerja aja gitu. Ya karena kalau udah kayak gini kan yang pasti yang di depan mata dulu nih yang harus dikerjain ya kan? Ya jadi Betul kayak betul, heeh. mindset yang paling berpengaruh ya mindset diri kita sendiri kan. Dan Mhm. pada saat itu ya banyak mindset untuk apalah berhenti kuliahnya itu lebih besar gitu. Makanya jadi tekad untuk ngambil cuti gitu. Oke, iyalah karena mungkin yang penting bisa hidup sehari-harinya Iya. dulu ya kan, itu ya. Mau gimana lagi kalau udah kayak gitu. Terus, tekad seperti apa nih yang seorang Nurul miliki nih untuk menyelesaikan kuliah? Gimana sih sebenarnya untuk membulatkan tekad nih, harus selesai nih, kan tadi Mm-mm. karena mikir udah sempat putus asa kan, Mm-mm. terus punya tekad lagi tuh, kayak mana nih? Jadi pertama pertama sih memang orang-orang yang bantuin Nurul ya. Mhm, Jadi selain beasiswa, Nurul dibantu sama paman, oke, adiknya bapak gitu kan. Jadi mhm, kayak pokoknya ibaratnya Nurul sih eh, memegang prinsip Nurul pada saat ini mungkin
Allah membatasi rezeki Nurul gitu kan. Oke. Ya, jadi kan Allah juga ada melebihkan rezeki pada seseorang dan Betul. pada saat ini mungkin entah karena ada dosa yang Nurul buat, itulah akhirnya Allah membatasi rezeki Nurul gitu kan. Jadi Mm-mm. tapi dibantu sama paman. Jadi walaupun Nurul dibantu, Nurul tetap nunggu panggilan aja dari paman itu. Kalau misalnya disuruh datang ke rumah, Nurul datang gitu Mm-mm. kan. Jadi pokoknya saking takut ngerepotinnya itu, Nurul ya tunggu dipanggil aja lah gitu. Untuk Oke. bisa dapetin uang bantuan itu kan. Jadi kayak Mm-mm. kadang 200 sebulan, kadang 300 gitu kan. Mm-mm. Dan paman pun udah sakit-sakitan juga gitu. Jadi takut Udah ngerepotin tua, juga, heeh, ya. udah. Dan qadarullah setelah lanjut lagi kuliah tahun 2018 tuh paman meninggal. Oh, ya, Jadi udah innalillahi. eh, lan- jadi apa ya dilanjutin sama istrinya paman untuk bantu uang ini. Itulah. Oh, tapi alhamdulillah masih dibantuin Masih juga ya dibantu, sama cuman istri, memang ha. nggak seperti nominal dulu lah gitu Ya, kan. ya, ha. Tapi tetap Nurul tunggu panggilan aja dan itulah jadi yang paling pertama tuh selalu ada aja gitu orang-orang yang bantu Nurul gitu, kayak tetangga juga gitu. Mm, mm, mm. Kan ibaratnya eh, orang ini kan pasti butuh duitnya untuk Mm-mm. kebutuhan mereka juga Betul, kan, betul. tapi mereka sengaja loh menyisihkan uang ini untuk Nurul, untuk bisa Nurul selesai kuliah gitu kan. Jadi kan Oh, oke. keterlaluan kali kalau Nurul tuh nggak selesaiin kuliah Nurul gitu dengan alasan ego sendiri kayak nggak ada ongkos gitu, Mm-mm. padahal ya eh, banyak loh orang yang bantu Nurul gitu, kenapa nggak kamu Oke, ha, ha, gunakan ha. semangatnya mereka untuk Iya, Nurul selesaiin kuliah gitu kan. Itu yang paling pertama. Kemudian ya sambil searching-searching Instagram gitu kan, selalu dapat kata-kata motivasi kayak menguatkan Nurul, menyindir lah gitu juga ya kan. iya, Jadi kayak jelek gitu ya, oh, nggak boleh kayak kayak gini nih, gitu. apa yang eh, bertanggung jawablah terhadap apa yang udah kamu mulai. Oh, betul, Itu betul. jadi Mm-mm. kayak landasan Nurul kali lah dalam Mm-mm. menyelesaikan kuliah ini gitu kan. Toh juga kuliah ini untuk diri Nurul sendiri. Betul. Kalau nggak selesai gitu, oke lah mungkin kalau Nurul dapat kerja cuti, dapat kerja, dapat banyak uang lah, kaya lah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya ditanya kenapa nggak selesai kuliah, pasti kan, oh Mm. kenapa ya gitu kan Itu jadinya pasti kayak tendangan juga lah buat kita tendangan kan. juga Ha. gitu. Jadi yang paling apa ya kata-kata motivasi yang paling Nurul tancapkan kali dalam diri Nurul selama menyelesaikan kuliah ini ya bertanggung jawablah terhadap apa yang udah kamu mulai. Itu bentuk tanggung jawabmu terhadap diri sendiri. Betul, Gitu. betul, luar biasa Itu sih. sih. Ya, itu bener sih, karena nggak boleh tanggung ya. Kalau kita udah Iya, mulai sesuatu tuh jangan sampai tanggung-tanggung, karena kehilangannya atau loss-nya itu jadi 2 kali lipat sebenarnya. Karena kita udah keluar biaya juga di awal gitu, iya, nggak selesai pula kan, sayang gitu iya. kan. Jadi kayak Mm-mm. nggak, jadi bukan soal tamatan SMA atau tamatan bergelar gitu kan, tapi Mm-mm. memang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap Betul, apa yang betul. udah dimulai gitu sih. Betul, itu lebih ke memang lebih kena ke diri sendiri sih Iya. ya. Apalagi sampai nggak pengen ngecewain orang kan. Ibaratnya mereka Mm-mm. udah ngebantu kita sendiri untuk bisa selesai gitu kan. Iya betul. Kenapa kita nggak buktikan nih karena kalian juga gitu kan. Luar Iya. biasa sih. Terus sedikit lagi nih tentang cuti tadi kan. Sebenarnya pas mau cuti itu mikirnya gimana gitu, selain karena takut tadi, tapi pas udah cuti tapi bukan cuti sih bilangnya ya. Ada Lulus rasa bersalah nggak sih pasti? adalah. Heeh, itu nanti kayak mana nilai aku atau apa gitu. Itulah kan karena kan tuh udah semester 8 dah habis Nurul ambil Mm-mm. cutinya. Jadi Dari semester berapa nggak pas masuknya? udah habis semester 8 cuti baru tuh habis semester 8 baru itu cuti, ngambil cuti. Oh, berarti sebenarnya mata kuliah udah selesai gitu. Tinggal Ada, masih sidang. ada. Oh, Enggak, masih ada. belum. Heeh, heeh. Itulah. Pokoknya dari mulai semester 5 sampai semester 8 tuh lah mulai bermasalah di ongkos. Jadi pokoknya kalau eh, ada uang untuk ke kampus saya pergi. Kalau Mm-mm. nggak ada, Ya nggak ya masuk. nggak ada gitu. Dan Oh, jadi heeh. karena udah ada ketinggalan, mau nanya sama kawan pun segan itulah. Itulah balik lagi tadi rumah salah awal ya. Iya, segan. Jadi Hmm. itulah sering kayak alah udahlah, udahlah gitu aja jadinya gitu kan. Oh, oke, ya, Dan ya. itulah ambil cuti, Nurul pikir udah nggak ada lagi kesempatan untuk memperpanjang kuliah. Sampai akhirnya menjelang selesai cutinya hampir 1 tahun, Nurul kan kerja di tempat kawan. Mhm. Dia buka butik. Kebetulan dia masih
skripsian juga, Mm-mm. udah punya anak, dan pada saat itu dia mau jumpa dosen pembimbingnya yang saat Mhm. ini ketua jurusan ilmu komunikasi. Jadi saya ke kampus lah ikut, Heeh. sampai jumpa sama dosen pembimbingnya. Dopingnya itu kayak, itu siapa? Kok kayak kenal? Kata ibu itu, ibu Mhm. dokter apa, Ibu Dewi Kurniawati ya. Jadi itu Nurul Bu, kata teman saya gitu. Anak komunikasi juga, tapi dia cuti gitu. Oh iya gitu. Barulah saya dipanggil gitu kan. Kenapa kamu cuti? Bla 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 bla, sampai disitulah Nurul merasa, oh berarti masih bisa nih kalau Masih mau bisa, kuliah gitu iya, kan. heeh. Disitulah apa ya, pencetus Nurul untuk kembali menyelesaikan kuliah. Oh, Jadi dapat momennya ya, melalui ibu itu juga mhm, iya, kan. heeh. Em, jadi ibu itu kemudian nyuruh Nurul untuk menjumpai besoknya, Mhm. cuman nggak jumpa, mungkin karena sibuk kan. Jadi ya udahlah, Nurul tekadkan, ya Allah kalau memang melalui ketemu Mia, kemudian ketemu Bu Dewi adalah jalan Nurul yang terbaik untuk menyelesaikan kuliah. Kalau memang ini jalan yang baik, maka permudahlah ya Allah gitu. Sampai Mhm. akhirnya mulai kuliah lagi. Nah, ini kita udah tahu lah ya kayak mana perjuangan untuk menyelesaikan kuliah dari Nurul ya kan. Untuk sahabat Kabar Medan juga mungkin pasti punya cerita masing-masing nih. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu lagi sama Nurul nih ya. Menurut Nurul sendiri arti perjuangan itu apa sih? Arti perjuangan itu adalah apa ya? Kita tuh memang harus benar selama masih berada di area yang kita kuasai, Mhm. walaupun mungkin kayak kisah Nurul di awal atau di pertengahan itu buruk, tapi kita masih bisa merubah endingnya. Wis. Karena seseorang itu ini, karena sering baca kata-kata motivasi nih. Iya, ya kan nanti bisa jadi motivator ini. Ini yakin nih golden way. Iya. Jadi seseorang itu dilihat dari akhirnya gitu ya. Ada juga hadis kan bilang gitu. Jadi memang kita nggak bisa menjudge seseorang misalnya sering bertato, pakai tato gitu Mm-mm. kan. Tapi kan kita nggak bisa tahu bagaimana akhir hidupnya. Atau Betul. mungkin yang seperti saat Nurul ini kan kita belum tahu bagaimana akhir hidup Nurul gitu kan. Jadi selama kita masih berada di area yang kita kuasai, berusahalah dengan betul-betul gitu, dan jangan lupa minta doa sama Allah untuk selalu dimudahkan. Iya. Jadi selama masih bisa kita berusaha, kita ubahlah endingnya dengan ending yang baik gitu. Betul. Memang kalau memang mau berusaha pasti ada aja jalan gitu Iya betul. kan. Karena pada kenyataannya sih yang orang lihat itu pasti cuman hasilnya. Iya Perjalanan untuk ke hasil itu orang nggak akan mau tahu betul gitu betul. kan. Mau kita ceritain kayak mana pun mereka nggak mau tahu. Mereka cuma lihat hasilnya. Oh gini udah jadi gitu. Dan Nah, ini ya mm-mm. apa, tetap pada prosedur gitu. Kayak Nurul sejak viral ini kan Mm. banyaklah tawaran kerja, Mm-mm. tawaran untuk wisuda gitu. Ya misalnya maksudnya gini, jangan karena viral merasa spesial, Mm-mm. habis itu melegalkan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Oke, apa gara-gara viral merasa spesial melegalkan cara-cara tidak halal. Wah, itu bagus itu. Itu bisa jadi kata-kata motivasi ala Nurul tuh ya. Jadi itulah perjuangan, memang tetap harus berusaha dengan jalan kita sendiri, Mm-mm. jangan pakai cara-cara yang tidak baik gitu. Karena ya itu tadi, orang tuh kan memang hanya akan melihat hasilnya, prosesnya Betul. tidak mau tahu Iya, gitu betul. kan. Tapi Mm-mm. tetaplah berpegang pada proses yang benar gitu. Dan Sesuai tetap alur ya. ya sesuai Hmm. alur gitu. Iya, berarti kalau misalnya memang udah ada tawaran kerja, itu nggak mau diambil gitu? Oh, kalau tawaran kerja tadi uh, ambil dong gitu. Ambil, Tapi heeh. memang melalui proses seleksi juga. Iya, iya. Jadi Kemarin ditawarin di mana? ada tuh tawaran menjadi humas ya. Banyak sih, ada dari perusahaan di bagian apa? Pelabuhan, Hmm. di bagian minyak gitu-gitu. Wah, itu kalau dapat bagian minyak enak tuh. Tapi ya itulah nanti entah di mana-mana dapat tempatnya Tempatnya ya ya. kan. Jadi jarang pulang juga jadinya tuh. Ya, tapi tadi banyak juga lah kan kayak dosen-dosen, tadi juga baru ketemu sama alumni Visipusu kan. Eh, Berarti ini kan memang rezeki yang luar biasa dari Allah, sangat tidak diduga-duga kan. Kalau Mm-mm. kata dosen penguji Nurul di ending ujian skripsi kemarin, Nurul tuh dari nothing to something.
Oke. dari tidak ada apa-apa sampai punya apa-apa. Mhm. Nah, maka tetaplah ingat orang yang memberi bantuan kepada Nurul. Betul betul, mhm. Tetap dan tetap rendah hati, Rendah hati. tetap ingat sama Allah. Jangan sampai tergelincir dengan kepunyaan yang Nurul miliki saat ini. Kan Betul. kayak ada yang ngasih laptop juga, Mhm mhm. alhamdulillah, ngasih kereta dari Pak Rektor. Itu kan tanpa modal loh, gitu ya Iya, kan. ibaratnya nggak tahu apa-apa tiba-tiba dapet gitu kan, tapi ya pasti sangat membantu lah ya. Kayak mendadak. Heeh, iya iya iya, itu Jadi bukan barang murah soalnya heeh, gitu. jadi, dari nothing to something, maka tetaplah, rendah hati, tetap ingat sama Allah, jangan sampai tergelincir. Dan kalau memang ada peluang, bekerja, Mhm, ya maka ambil gitu, selama memang masih sesuai prosedur gitu. Jadi insya betul Allah Nurul betul. ambil gitu. Iya iya iya. Terus, selain Pak Pohan tadi ya, siapa Mhm. sih yang paling nggak bisa Nurul lupain nih sampai bisa sampai sekarang gitu? Selain Pak Pohan tadi Wah, yang udah bantuin Nurul. banyaklah, Banyak ya? banyak, karena nggak nyangka. Dulu saking ingin kali nggak mau lihat fisip ya. Kenapa Maksudnya gitu? maksudnya Karena takut karena gitu nggak ya? Nggak selesai-selesai itu selesai ya, kayak skripsi. Jadi takut aduh, sendiri gitu, malu muak. sama diri sendiri pasti Iya, gitu kan? muak juga ya kan. Heeh. Tapi kok terakhir semalam setelah sidang gitu kan datang lagi ke fisip, Mhm. nampak fisipnya, nampak usunya gitu. Ih, kok jadi sedih ya gitu. Ya udah selesai gitu Jadi ya? karena begitu tiba-tiba banyak kenangan di akhir sidang skripsi ini gitu kan. Mhm Jadi mhm. ya berawal dari Pak Pohan lah gitu, apa ya, penunjang kehidupan Nurul yang menjadi lebih baik gitu kan, berawal Mhm. dari Pak Pohan, kemudian ya banyaklah, orang-orang lain yang membantu gitu. Itu semua insya Allah, walau nggak bisa Nurul sebut satu persatu Iya. namanya, tapi sangat-sangat berjasa pada kehidupan perubahan hidup Nurul gitu. Iya, apalagi pas di titik terendah mungkin dulu Iya, ya, heeh. sampai udah putus asa, sampai kayak, udahlah nggak usah lanjut kuliah, Iya, padahal udah nanggung gitu kan, iya tinggal berapa betul. semester lagi gitu kan. Terus juga mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Kabar Medan yang mungkin lagi struggling juga nih, Iya, masih berjuang sesuatu, bukan mungkin nggak cuma kuliah aja, mhm. apalagi kan di keadaan pandemi gini, kerjaan susah apa segala macem gitu. Ada nggak pesan-pesan yang bisa memberikan semangat nih buat sahabat Kabar Medan ya. Mhm, Dimanapun berada yang menonton iya. ini pasti ya nanti. Jadi pesannya mungkin, eee, itu tadi ya, tetap berusaha, Mhm, selama itu masih ada di area yang kita bisa kuasai, ya kan. Untuk hasilnya itu serahkan aja sama Allah, gitu mhm. kan. Tetap berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan jalan yang baik, itu tadi, yang Allah ridhoi, gitu ya kan. Dan jangan lupa minta doa. Jadi kayaknya kan yang Nurul alamin ini itu hasil ijabah Allah dari doa-doa Nurul dulu. Kalau Nurul Mmm, perhatiin ya, iya, Nurul, heeh. evaluasi gitu. Karena Nurul tuh termasuk takut juga menghadapi skripsi. Oke, Oke. Takut kayak kan selalu dengar kata-kata kawan ngeri tuh gitu. dosennya apa gitu Killer, kan. wah nanti nanyain yang ngeri-ngeri gitu ya kan, yang susah-susah, biasanya kayak gitu emang. Jadi kayak Nurul tuh sering tuh dulu doa, "Ya Allah mudahkanlah skripsi aku nanti, mudahkan aku nanti dapat dosen yang baik, dosen pembimbing yang baik, mudahkan nanti aku ngubung-hubungi dosennya, Mhm, lancar mudahkan lah gitu. mudahkan urusan surat menyuratnya, mudahkan semuanya, laptopnya apa gitu kan." Eee, dan ternyata alhamdulillah gitu, sebaik dapat ngajukan judul skripsi, dapat dopingnya sangat baik, lembut hatinya gitu ya kan, Mhm. cewek gitu. Dan itu kan sampai akhirnya apa, menyelesaikan skripsi, jumpa Pak Pohan dan sebagainya itu, Masya Allah ini kekuatan doa gitu. Ya Jadi dikabulin satu-satu mhm, ya. jadi doa itulah yang paling penting karena ya Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Betul. Jadi kita harus memang yakin itu jauhilah tuh semua persepsi-persepsi negatif tuh ya kan yang belum kita tahu bakal kayak mana kejadian ke depan. Jangan sok-sok tahu, sok-sok Ya, "Is, dijauh-jauh aja dulu itu, yang penting yang lurus-lurus dikerjain aja dulu ya iya, kan? jadi Heeh. jangan seperti saya yang dulu gitu ya. Iya, itu memberi negatif vibe, itu Heeh, menular takutnya heeh, nanti jadi, ya kan? oh, kayak apa ya, ini kata motivasi juga yang pernah Nurul dengar, Mhm. karat besi itu hancur karena karatnya sendiri. Jadi kita itu hancur karena pikiran kita Pikiran sendiri sendiri, gitu. betul, Jadi heeh. bagus-baguslah dalam mengambil pola pikir gitu kan. Itu tadi berusaha, berdoa dan yakin sama Allah kalau doa itu akan dikabulkan. Tetap ambil jalan yang baik gitu, apapun pekerjaan kita saat ini gitu ya, tetap selesaikan dengan baik karena memang bertanggung jawab terhadap apa yang udah dimulai itu bagi sebagian orang
sulit gitu. Jadi Mm-mm. tetap berusahalah sebaik mungkin gitu. Iya, karena nanti baru setengah jalan ada yang besar badainya langsung kayak Iya, nyerah. Itu sih yang iya. paling banyak Nah, ya. itu kan kita manusia lemah ya kan. Iya, Maka betul. itulah kita butuh Allah sebagai sandaran. Jadi doa Mm-mm. itu juga perlu biar nggak Oke. oleng. Iya, yang penting ya itu tadi berpikir positif Iya, ya, tetap optimis sama apa yang udah kita kerjain, yakin aja kalau yang kita kerjain tuh pasti hasilnya baik gitu iya, ya kan. betul. Oke, terakhir dari Nurul sendiri, Nurul mau ngucapin terima kasih mungkin ke siapa yang udah mungkin say thank you buat dosen yang udah ngebantuin. Nanti silakan. Iya. Alhamdulillah ini pun rezeki juga ya dikasih kesempatan seperti di TV. Iya, ini tapi kita sharing-sharing ya. Tapi Heeh. mudah-mudahan nanti memang banyak berguna untuk teman-teman ya, Iya. berguna juga untuk sahabat kabar Medan Ini pastinya. pun Silakan Nurul. alhamdulillah ya kan, Mm-mm. bisa diberi kesempatan sama pihak Kabar Medan gitu. Terima kasih juga sebelumnya, dan yang paling berterima kasih Nurul tuh Pak Pohan ya kan. Alhamdulillah terima kasih banyak. Mm-mm. Mungkin Pak Pohan pun nggak sengaja untuk memviralkan Nurul. Pak Pohan hanya berbagi cerita yang dia hadapinnya gitu kan, dan Mm-mm. dengan tulisan indahnya Pak Pohan gitu bisa, dan juga atas izin Allah juga mampu menggerakkan hati seluruh orang yang pernah membaca postingan Nurul gitu kan. Dan siapapun yang telah banyak memberi tali kasih kepada Nurul gitu, bantuan dalam bentuk apapun, hanya bisa saat ini gitu ya, Nurul hanya bisa memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu. Hanya doa yang Nurul bisa ucapkan pada saat ini. Insya Allah akan Nurul pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sebermanfaat-manfaatnya gitu kan. Dan insya Allah pun ini juga akan menjadi pelajaran bagi Nurul kelak, kalau ibaratnya ini Nurul jadikan pegangan kalau Nurul juga harus sukses gitu. Mm-mm. Kelak nanti Nurul juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang orang-orang udah lakukan ke Nurul gitu. Amin, Jadi amin. Mm-mm. eh, terima kasih untuk semuanya gitu. Iya, mudah-mudahan bisa dibalas sama Allah ya Amin. kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang pastinya udah bantuin Nurul juga, doain Nurul juga, support Nurul juga. Iya. Oke, tapi ini terakhir nih ya. Ini dari Sandra sendiri sih. Jadi tadi kan katanya pengennya tuh sebenarnya cita-citanya kayak pengen jadi Host. host atau pembawa acara TV gitu Iya. ya. Jadi ini yang dari sampai sekarang ini ada nggak sih tawaran untuk bekerja seperti itu? Nggak ada sih. Cuman nanti bakal dikerjain suatu saat atau enggak nih? Mau dikejar kali nggak nih ya gitu. Karena impian ya kan, kalau bisa di Kayaknya ini sih kan udah berubah haluan sih gitu. udah berubah haluan ya. Heeh. Karena dulu tuh udah nyiapin tuh baju ya kan. Mm-mm. Walaupun manja. Nggak apa-apa lah, Monja tuh nanti mereknya mantap-mantap ya kan. Iya, udah beli baju Monja Mm-mm. banyak, Mm-mm. sepatu, tas, kutek-kutek gitu lah ya kan. Mm-mm. Jadi kayak, Supaya tampil mantap lah di depan kamera iya. gitu ya kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah gitu kan. Mm-mm. Eh, Allah kirimkan ke Nurul orang-orang yang mengajak Islam untuk mengkaji Islam. Nah, makanya eh, mungkin kalaupun untuk melaksanakan cita-cita itu untuk mendakwahkan Islam gitu. Oke. Bukan lagi kayak jalan-jalan gitu. Gitu sih. Cuman Mm-mm. memang kayaknya udah terkubur lama sih cita-cita ini. Ya nggak apa-apa sih, Lebih tapi kan masih lebih realistis. berhubungan. Iya Iya kan? sih. Ya karena mungkin beda tema aja, Iya, tapi iya. masih di situ gitu Tapi kan. kalaupun nanti ada kesempatan ya, kalau bisa diambil ya diambil aja gitu. Iya, kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu kan, Iya, nambah pengalaman iya pastinya. betul. Tapi kalau sekarang ini Sekarang ini belum udah ada dah, sih, belum ya? belum Karena masih ada. nungguin keluar ijazah juga Iya, ya ha. sama wisuda ya. Jadi mungkin masih sibuk sama kegiatan ngajar-ngajar privat itu lagi. Ngajar privat berarti kegiatannya masih yang Iya. dikerjain. Oke, nah keren kan sahabat kabar Medan, nih cerita yang inspiratif sekali. Jadi jangan mau kalah nih, Nurul aja bisa gitu kan. Kenapa sahabat kabar Medan yang lagi struggling mungkin kenapa nggak bisa gitu. Toh ini ada contoh hidup ya nih, masih hidup nih orangnya ya. Bisa loh untuk menyelesaikan walaupun tadi banyak rintangan, mulai dari jauh ya, ataupun nanti mau ke kampus yang nggak ada ongkos atau apa, tapi buktinya selesai gitu. Kita nggak tahu bantuan apa atau dari siapa yang datang ke kita, selagi kalau niatnya baik pastilah
ada hasil yang baik Oke. ya. Sekali lagi terima kasih untuk Terima Nurul kasih. ya. Mana tahu nanti bisa jumpa-jumpa sama sahabat kabar Medan di luar sana, langsung disapa aja ya kan. Asal Oke. jangan minta foto lah. Iya, mana tahu ya, karena mau foto silahkan gitu ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Nurul dan juga pastinya sahabat Kabar Medan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ngobrol seru bareng Kak Sandra. So, see you next video. Bye-bye.